Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan mengupdate kembali untuk pergerakan dari GBP USD ya. Di sini kita kelihatan bahwa GBP USD itu naik ya, mengalami kenaikan pada hari Senin ini. Dan kenaikan ini juga sebenarnya sudah kita prediksi pada video-video sebelumnya. Dan kenapa dia naik? Karena pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa si GBP USD ini memantul ya, atau sudah mengenai area support pentingnya. Jadi kita buka aja dulu di sini. Rame. Kalau kita perhatikan di sini kenaikannya itu sudah kembali ke sini nih, ke daily supportnya. Ya sudah kembali ke dalam daily supportnya. Dan kalau harga tutupnya di atas daily support ini, ya kalau misalkan harga tutup di atas daily support ini, ya pada harga apa ini? Pada harga 36110, otomatis harga masih akan melanjutkan kenaikan atau penguatan hingga ke level area demand supply zone yang ini. Jadi untuk mappingnya ini emang kalau di time frame daily itu sangat berantakan, karena seperti biasa yang selalu saya katakan bahwa mapping yang digunakan itu adalah untuk time frame yang lebih kecil. Salah satu contohnya itu time frame 1 jam dan juga untuk time frame 30 menit. Jadi langsung aja kita ke analisa time frame lebih kecil. Oh iya, bagi yang mau menonton video yang sebelumnya, yang penjelasan sebelumnya tentang penjelasan lengkapnya ya tentang mapping ini, itu nanti saya akan taruh video di pojok kanan atas. Jadi silahkan kalian tonton saja videonya. Kalau untuk video harian seperti ini, seperti biasa saya hanya akan mengupdate untuk pergerakan hariannya saja. Jadi kalau untuk penjelasan fullnya itu biasa saya selalu menaruhnya di video mingguan. Oke, di sini kita lihat bahwa GBP USD ini sudah berhasil menembus area resist yang cukup kuat bagi dia itu, yaitu di 36110. Yang dimana kalau kita perhatikan bahwa harga berpotensi sekali untuk tutup di atas ini. Ya, harga sangat berpotensi sekali untuk tutup di atas ini. Dan kalau kita perhatikan kembali, kenaikan dia saat ini, kenaikan yang saat ini itu tuh target terdekatnya di sini. Nah, di base yang supply zone atas ini nih, kita buat ya di 37140 sampai dengan 37463. Jadi kita buat dulu di sini catatannya 137.160 sampai dengan 1337 apa tadi? 467 ya. 467. Benar. Oh, sorry, 463. 463. Jadi di atas ini itu ada base ya, ada base atau bisa dikatakan sebagai supply zone dia atau supply area dia, yang dimana nantinya akan kita gunakan untuk patokan kalau ketika harga sudah naik sampai di sini itu kira-kira dia akan terjadi reversal atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak terjadi reversal dan harga masih terus menunjukkan kenaikannya, otomatis GBP USD ini masih akan lanjut naik ya. Berarti target dia adalah di garis putih ini, yaitu di 38742. Jadi kalau untuk saat ini kita lihat kalau dia nih yang tadinya sideways di sini, dia membentuk sebuah base baru. Jadi ini kita hapus karena kita harus mengupdate kembali untuk beberapa base-nya. Lalu kita coba ke time frame lebih kecil, itu time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam itu kalau kita perhatikan dia berhasil memantul. Sorry, yang bawah ini nggak usah dihapus.
Jadi kalau di time frame yang 1 jam itu, di sini nih time frame 1 jam, harga itu mengalami kenaikan dan di mana dia membentuk sebuah bullish flag. Kalau saya katakan ini sebagai bullish flag, ya bullish flag. Cuma di sini bullish flag itu agak nggak begitu kelihatan karena dia kan sempat nge-breakout dulu ya. Kalau bagi saya ini adalah pola bullish flag, tapi kalau misalkan ada yang mau pakai bilang ini sebagai pola rising wedge atau ada yang bilang misalkan ini ada pola falling wedge, ya silahkan, karena kan pandangan kita berbeda ya setiap orang ya. Kalau saya ini lebih cenderung ngomongnya ke bullish flag. Kenapa? Karena di sini harga menurun, lalu dia langsung setelah dia breakout dari si base ini, dia langsung naik ke atas. Nah, cara kita mengukur ya untuk kenaikan dari si bullish flag ini adalah dengan cara kita tarik dulu ya poin utama dari dia mau naik sampai dia terjadi kenaikan ya. Terus kita copy atau kita cut, kita taruh sini. Nah, jadi kenaikan dia itu di sini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan pola bullish flag atau bearish flag dan lain sebagainya, ya, atau misalkan sama dengan rising wedge atau falling wedge ya, itu kita cara mengukurnya sama aja, yaitu kita dengan cara menarik garis dulu. Kita tarik dari bawah. Ya, dari sini, lalu kita pindahkan ke atas ketika dia breakout. Ya, ketika dia breakout, kita misalkan kita entry di sini nih. Dia breakout, kita entry di sini. Nah, stop loss kita tuh biasanya kalau kita menggunakan pola ini ya, itu stop loss itu biasa di bawah sini. Di bawah si polanya. Karena kalau misalkan dia gagal pun, oh kita udah tahu nih berarti stop loss kita di sini. Nah, kalau dari sini kita tahu nih, benar kan? Kalau misalkan si EURUSD ini, GBP USD ini memang benar, kenaikan dia itu cuma sampai di sini. Lalu di sini kita lihat udah mulai ada tekanan dari si seller atau dari penjualan ya, atau dia udah mulai tekanan untuk ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di 36110 ya, di 36110 ini sempat terjadi tekanan jual yang dimana kita tahu bahwa area 36110 ini merupakan support ya, atau support daily dia yang cukup kuat sebelum dia menembusnya. Jadinya harga butuh untuk istirahat sebentar ketika dia sudah menyentuh kembali 36110 ini. Dan ternyata pada candle 1 jam selanjutnya, harga berhasil naik ke 36110 ini dan bertahan di atas sampai saat ini. Jadi ini merupakan momen yang bagus ketika misalkan harga berhasil bertahan dan melakukan retest kembali 36110 ini. Itu ada kemungkinan besar ya untuk menunjukkan kenaikannya itu sampai ke 37160. Tapi kalau misalkan harga nggak kuat untuk bertahan di 36110 ini, itu ada kemungkinan besar dia untuk turun kembali ke 35715. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan lagi di candle 4 jamnya, ya di candle 4 jamnya ini candle masih belum menutup dengan sempurna gitu. Walaupun di candle 1 jam sudah terkonfirmasi, tapi itu bagi saya hanya untuk short position aja, tapi ya hanya untuk short position, bukan long position, karena aslinya itu long position itu kita melihat candle dengan time frame lebih panjang. Yang lebih besar ya, salah satu contohnya itu menggunakan 4 jam. Kalau kita perhatikan di 4 jam memang harga sedang bullish ya, harga sedang bullish, dan dalam 2 hari ini memang harga naik kembali, dan ini wajar sekali karena si GBP USD ini kan udah turun cukup banyak ya, turun cukup banyak dari 13 September dia sudah turun, dan wajar sekali di awal bulan ini ya, di awal bulan ini dia naik karena dia juga sudah menyentuh support penting dia. Salah satu support pentingnya itu ada di bawah sini, yaitu pada range harga 341.858 sampai dengan
34371. Jadi ini saya kemarin juga udah jelasin ya. Oke, lanjut. Kalau untuk start ini, misalkan kita pantau di 30 menit. Kita bisa perhatikan sini kan ada short sell ya. Sini ada order block yang bisa kita gunakan kalau kita mau pakai short position. Nah, order block ini bisa kita jadikan patokan untuk trading kita. Jadi misalkan saya mau open sell di sini. Nah, saya akan ambil range daerah sini nih, dengan memanfaatkan order block ini. Atau misalkan saya udah open buy di sini, lalu saya mau take profit itu di sini, di order block ini. Karena biasanya order block itu merupakan daerah supply juga. Ya, daerah supply yang cukup kuat, yang dimana si buyer yang tadinya misalkan mau naikin harga, tapi yang ada malah di block ya sama si seller. Jadi kalau untuk take profit itu sebenarnya ada banyak cara, ada banyak metode juga ya. Misalkan ya salah satunya contohnya tadi, kalau misalkan kita pakai price action ya otomatis kita menarik garis dong. Ya seperti yang tadi saya contohkan, ini menarik garis begini, lalu kita pindahkan. Nah itu take profit kita berarti di sini. Lalu stop loss kita itu ada di bawah price action ini. Tapi jika memang kita menggunakan base trading atau cara seperti saya ini yang biasanya, itu biasanya saya patokannya antara base to base. Jadi misalkan saya open di base yang ini, patokan saya di sini, take profitnya di base yang ini. Kalau misalkan saya opennya di support ini, berarti patokan saya itu untuk take profit ada di base yang tengah ini. Jadi begitu. Jadi sebenarnya untuk stop loss dan take profit itu sangat relatif, tergantung kita sebagai trader itu bagaimana maunya gitu, dan metode apa dan juga teknik apa yang kita gunakan. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang benar GBP USD sedang naik, hanya saja kenaikan dia saat ini sudah tertahan di area 36.300-an. Kalau dia mau, ya kemungkinan besar dia akan melakukan retest kembali. Dia akan melakukan retest kembali 36110, baru dia akan menunjukkan kenaikannya ke base yang ini. Jadi base yang ini itu ada di harga, kok kita buat dulu ya, bentar ya. Kita buat dulu, ada di harga 36612 sampai dengan 36725. Oke, kita tulis dulu di sini. 136 berapa tadi? 612 ya, sampai dengan 13612 sampai dengan tadi berapa ini? 136725. Jadi ini juga merupakan area patokan saya nih di time frame M30. Ya di sini benar ya, karena yang saya contohkan tadi itu merupakan salah satu daerah untuk take profit juga. Jadi karena dia sudah mencapai areanya, otomatis si harga ini mulai turun gitu. Harga mulai turun dan ada kemungkinan besar ya, seperti saya bilang itu, dia akan melakukan retest kembali di area 36110. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari GBP USD. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang kurang paham, ya silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang dalam penjelasan saya atau saya kurang dalam berbicara, silakan Anda sampaikan juga di kolom komentar. Dan jika suka dengan videonya atau kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman atau saudara dan keluarga kalian, ya kalian silakan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube Jurnal Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten analisa seperti ini ke depannya.
dan supaya konten analisa saya ini bisa membantu kalian semua dalam mengambil keputusan di trading dan juga menambah sudut pandang kalian dalam membuat mapping. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.